alibi saya kalau gitu kan seakan-akan berbuat sama. Kita telah mengamankan satu orang yang kita duga sebagai pelaku dengan inisial G alias J, di mana kita temukan barang bukti uang sejumlah 725 juta rupiah yang kita temukan di kos pelaku terduga tersangka tersebut. Jadi dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengakui bahwa uang itu awalnya dari korban untuk membeli tanah di daerah Boyolali. Tapi dalam pelaksanaannya si G tersebut punya niatan lain untuk memiliki uang tersebut. Dari keterangan yang kita dapat bahwa tersangka menyiapkan racun tikus yang sebelumnya dibeli di daerah Depok. Kemudian tersangka meminta korban perempuan untuk membuat jus buah. Kemudian salah satu campuran dari jus buah itu adalah dari racun tikus tersebut. Tapi korban perempuan tidak mengetahui bahwa itu adalah racun tikus. Jadi ini sudah direncanakan sebelumnya? Ya betul, jadi tersangka mengetahui bahwa korban membawa uang dengan jumlah yang banyak, itu menimbulkan niat dari tersangka untuk melakukan tindak pidana berpikir singkat untuk memiliki uang tersebut. Hubungan kedua korban sendiri ini seperti apa? Kalau kedua korban, dari informasi yang kita dapat memang mereka saling mengenal. Jadi pada saat di kejadian, si korban perempuan ini dimintai tolong oleh korban laki untuk membersihkan rumah kontrakan tersebut. Kalau antara korban dan tersangka? Korban laki dengan tersangka mereka sudah kenal sejak lama. Kalau dari pengakuan dari tersangka ada hubungan bisnis. Apakah mengaku pengelola tanah atau pribadi? Tidak, jadi kalau dari keterangan kita dapat, si korban berniat mencari tanah, kemudian si tersangka menginfokan bahwa ada tanah di daerah Boyolali. Padahal itu nggak ada dan tanahnya. Ini masih kita kembangkan, apakah itu hanya alibi tersangka ataukah memang sebenarnya ada tanah yang dijual, tapi karena tersangka punya niatan lain, akhirnya melakukan tindak pidana tersebut. Berarti yang perempuan cuma kena imbasnya ya? Betul, kalau kita lihat dari keterangan yang kita dapat, perempuan ini terkena imbas karena dikhawatirkan dia adalah sebagai saksi. Jadi tersangka berpikiran bahwa korban yang perempuan ini harus ikut di bunuh. Dan selain masalah uang, mungkin tersangka ini memiliki dendam pribadi dengan korban ini kan? Kita belum ada informasi tersebut. Yang kita dapat baru sebatas tersangka ini ingin memiliki uang dan barang korban. Mungkin efek dari pertama kali minum sampai meninggal itu berapa lama? Berapa ya jeda waktu? Kalau jeda waktu tidak ya, jadi reaksinya itu seketika. Kalau dari keterangan tersangka, reaksi itu seketika. Kemudian ditunggu oleh tersangka sampai korban ini benar-benar tidak bergerak. Baru tersangka meninggalkan TKP. Di saat tersangka meninggalkan TKP, saksi-saksi yang pertama mengetahui mendatangi rumah korban itu datang dan sempat mengejar tersangka tapi tidak terkejar. Oh, berarti tahu kalau Ada orang yang keluar dari TKP. Para saksi mengetahui ada orang keluar dari TKP, sempat mengejar tapi tidak terkejar. itu malam berarti nenek? Malam hari. Jeratan pasalnya ada? Pasal 340. Ancaman? Ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Campur dengan jus. Yang membuat jus siapa?
Mbak E yang ada di korban perempuan. ya, yang Mbak E di sana. Nah, apa di dalam rumah itu sudah ada blender itu? Tidak. Ada macam-macam alat rumah tangga. Itu di dalam rumah lengkap, Di tempat kontrakan. alat-alatnya lengkap. Alat-alatnya lengkap. Nah, terus berapa banyak yang kamu campurkan di dalam jus itu? 3 wadah. 3 wadah. 3 enak masukkan. 3 wadah semua kamu masukkan 3 itu. Nah, terus alasan kamu suruh meminum jus itu supaya apa? Enggak, maksudnya kamu ngomong sama dia, memberikan jus itu untuk apa? Maksudnya untuk apa? Ya, minum biasa, diminum biasa. Minum. Kan nggak ngerti. Oh. Kan nggak ngerti kalau tak kasih obat. Lah ya kamu kan yang punya rumah itu kan bukan kamu. Kamu yang menyuruh buat jus. Lah, pertanyaannya, kamu menyuruh dia untuk membuat ramuan jus, meminum jus itu maksud tujuannya untuk apa? Ya, untuk ya minum biasa itu aja. Minum biasa. Soalnya Minum biasa. minum biasa. Terus hubungan kamu sama kedua korban itu apa? Kalau yang Mbak E saya baru kenal hari Selasa itu, baru tahu. Kalau Mas Ibu sudah 1 tahun yang lalu, sering ke rumah saya, minta tolong saya agar perusahaan itu agar usahanya Lancar. lancar. Loh, berarti Nah, kamu praktek seperti ngasih Cuman tak kasih wiritan-wiritan. ngasih wiritan-wiritan. Ini harus dibaca ini. Sering dia si korban laki-laki itu minta. Iya, ya itu Mas Pur sering ke rumah saya. Seandainya mau ada tagihan yang kurangan khusus, gimana ini? Kok tagihannya yang satu? Lalu terus berikutnya, kenapa dia setelah minum harus telanjang? Nah gini, kan panas. Saya tahu persis. Panas, Gus. Panas dilepas pas, tinggal sempaknya aja. Setelah nggak ada, baru sempaknya tak lepas. Baru berikutnya. Terus yang begitu juga yang wanita. Wanita itu dulu panas loh Pak, panas. Dilepas, tinggal beanan sama celana panjang. Nah, setelah itu kan terus tak bawa masuk ya, minumnya yang cewek di luar. Tak bawa masuk, terus tak jadikan satu ruangan. ya ruangan, ini juga tak lepas. Biar perkiraan saya 5 hari sampai 7 hari kan sudah membusuk. Terus diketahui masyarakat. Nah, alibi saya kalau gitu kan seakan-akan berbuat sama itu. Nah, terus pertanyaannya, uangnya itu sudah kamu gunakan untuk beli sawah atau tanah apa belum? Belum rencana. Senin itu mau ke sana sama Mas itu rencana. Berarti uangnya masih utuh. Masih utuh, belum ada kalau Kamu taruh di kos saya. kos sampai mana? Ini